Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai, kakak mau sapa. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 13, Kami Puji dengan Riang. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang masih Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami, berkati ibadah ini Tuhan agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, dipersilahkan duduk. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Sekarang kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terdapat dari Mazmur 67. Mazmur 67. Nyanyian syukur kepada segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Untuk merespon Mazmur pujian, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 133, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja
Sebelum kita baca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan dan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku memintanya, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yehuda tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang nasib mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, aku akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menabal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang pelayanan Rasul Paulus. Tetapi sebelum itu kakak mau tanya, ada yang tahukah siapa itu Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah Rasul Kristus pada masa itu. Nah, Rasul Paulus bertugas untuk menceritakan kepada semua orang tentang karya keselamatan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik,
Tidak semua orang mau mendengar Rasul Paulus. Tidak semua orang menyukai hal-hal yang dilakukan Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus menyerah? Oh, tentu saja tidak. Rasul Paulus tetap untuk memberitakan kasih Tuhan Yesus melalui karya keselamatan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Nah, yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus itu kita dapat menumbuhkan semangat dan keberanian untuk terus memberitakan karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Dan yang kedua, adik-adik, ternyata tugas memberitakan tentang kebaikan Tuhan melalui karya keselamatan Yesus bukan hanya tugas Rasul Paulus, tetapi menjadi tugas kita semua. Ya sudah pasti itu semua menjadi tugas kita adalah pengikut Kristus. Tapi bagaimana sih caranya untuk memberitakan keselamatan? Kita tidak perlu menjadi orang yang pintar berkhotbah atau menjadi seperti Rasul Paulus. Kita dapat memberitakan keselamatan melalui hidup kita sehari-hari yang mau untuk selalu mengasihi, menolong sesama, dan berbuat baik kepada sesama tanpa memandang orang dan pilih-pilih orang, adik-adik. Jadi tetaplah semangat untuk memberitakan keselamatan melalui hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus pasti akan mampukan kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Dalam doa syafaat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, kami baca dapat berguna bagi kehidupan kami ke depannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Kau berkati, berikan kedamaian, kesejahteraan Tuhan. Berkati juga pemimpin yang mengatur bangsa dan negara kami agar dapat terlaksana dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Engkau berkati program yang sudah direncanakan Tuhan, kiranya dapat terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat PA, kiranya Engkau memberkati kakak-kakak layan, adik-adik layan yang ada di dalamnya. Engkau memberkati juga program-program yang sudah disusun oleh kakak-kakak pengurus kami Tuhan. Kiranya dapat terlaksana dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang Tuhan, dalam merawat kami, dalam membimbing kami. Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan dimanapun mereka berada Tuhan, baik itu di gereja maupun di tempat kerja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tolong Kau berkati dalam obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik agar sehat selalu Tuhan, dan menjadi anak yang pintar dan membanggakan orang tua. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa ke dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sambil pun diedarkan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik, mari kita doakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar dan kami baca dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami Tuhan, dan tidak berlalu begitu saja. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya apa yang kami berikan bermanfaat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Jaga kesehatan ya semuanya. Oh iya, jangan lupa salam kakak, salam adik, dan orang tua. Bye-bye.